Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana di kesempatan ini kita masuk pada bab yang ke-70, yaitu Jarul Yahudi, ya, tetangga Yahudi. Baik, jadi di dalam bab ini kita menjelaskan tentang bagaimana cara seorang muslim bertetangga dengan orang Yahudi, ya. Bagaimana seorang muslim, ya, bertetangga dengan orang Yahudi. Pada hadis yang ke-125, ya. Pada hadis yang ke-128. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Bashir ibnu Sulaiman an Mujahid qala kuntu inda Abdullah ibn Amr wa ghulamuhu yansuluhu wa ghulamuhu yasluhu syatan, ya, wa ghulamuhu yasluhu syatan. Faqala ya ghulamu idza faragta fabda bijarin al-yahudi. Faqala rajulun minal qawmi al-yahudi aslahakallah. Qala inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina an ru'ina annahu sayuwarrithuhu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abu Nu'aim. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Bashir bin Sulaiman dari Mujahid. Dia berkata, dahulu aku di dekat Abdullah bin Amr, sedangkan pelayannya sedang menguliti kambing. Maka dia pun berkata, ya gulam, wahai gulam, apabila engkau selesai, maka mulailah untuk memberikan bagian kepada tetangga kita yang Yahudi, ya. Mulailah untuk memberikan suatu bagian dari kambing tadi, maksudnya, ya, untuk tetangga kita yang Yahudi itu. Faqala rajulun minal qaum, kemudian seorang dari kaum, yakni salah seorang dari orang-orang di situ mengatakan, apakah orang Yahudi itu? Semoga Allah memperbaikimu, ya. Semoga Allah memperbaikimu. Qala, kemudian dia berkata, ya, inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina aw ru'ina annahu sayuwarrithuhu. Abdullah bin Amr, dia mengatakan, sesungguhnya saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga, sampai kami pun khawatir atau kami dibuat mengira bahwasanya beliau itu menetapkan hukum waris untuk tetangga tersebut, ya, menetapkan bahwasanya tetangga itu juga mendapatkan bagian warisan, gitu ya maksudnya. Baik, jadi jamaah sekalian, dalam hadis ini
bagaimana Abdullah bin Amr mencontohkan ya akhlak beliau kepada orang Yahudi. Ya, mencontohkan akhlak beliau bagaimana sih akhlak yang benar kepada orang non muslim, ya kalau disebutkan di sini orang Yahudi, ya. Bagaimana seharusnya orang muslim itu bersikap kepada mereka. Maka di sini ya, ketika beliau sedang menyembelih kambing, ya. Ketika beliau sedang menyembelih kambing dan pelayannya itu menguliti kambing yang disembelih pada saat itu, ya, maka dia pun berpesan kepada pelayannya agar supaya orang Yahudi itu, ya tetangganya yang Yahudi itu juga dikasih. Gitu. Nah, jadi jangan sampai tetangga yang Yahudi itu dibiarkan, tetapi hendaknya mereka juga dikasih bagiannya, haknya sebagai tetangga. Ini dikasihlah di situ, ya bagian dari kambing tersebut, ya. Maka seorang dari mereka, ya, seorang dari orang-orang yang ada di sana pun dia berkata, ya dia terheran-heran, apakah orang Yahudi itu juga dikasih gitu. Bahasa kita kurang lebih seperti itu. Apakah orang Yahudi itu juga dikasih gitu. Aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu, kata dia. Maka kemudian Abdullah bin Amr pun dia mengatakan, ya bahwasanya dia dahulu pernah mendengar Nabi SAW itu senantiasa berwasiat, ya, agar berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai di situ ya orang-orang di zaman itu, ya pada masa itu khawatir, ya kalau Nabi SAW ya menetapkan hukum waris, artinya meskipun tetangga gitu ya itu juga mendapatkan hak warisnya. Ya, saking pentingnya berbuat baik ya kepada tetangga. Nah, hadis ini jemaah sekalian sebenarnya telah kita sebutkan, yang mana Nabi SAW dahulu bersabda, ya, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Ya, hadis itu sejalan dengan hadis ini. Ya, hadis tadi itu sejalan dengan hadis ini. Yaitu kata Nabi SAW, Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira bahwasanya Jibril itu menetapkan hukum waris untuk tetangga tersebut. Ya, jadi orang itu ya kalau sama tetangganya itu saling memiliki hukum waris gitu ya. Padahal kita tahu sendiri buat jamaah sekalian bahwasanya yang mendapatkan warisan itu adalah orang-orang dekat saja, yaitu kerabat ya. Kerabat ya, atau nanti ada istilah wala ya. Nanti dalam masalah hukum perbudakan itu. Ya. Baik, intinya adalah jamaah sekalian, yang mendapatkan warisan itu adalah orang yang sangat dekat sekali. Ya, pada asalnya tentunya waris itu kan hanya kepada orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an atau juga dalam hadis saja. Yakni di antaranya adalah orang-orang yang mendapatkan kekerabatan dengan jarak yang dekat ya, kerabat dekat begitu. Ini orang-orang tertentu dalam hukum waris yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi SAW. Nah, kalau seandainya ternyata tetangga hampir mendapatkan warisan, itu menunjukkan bahwasanya tetangga itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan kaum muslimin ini. Ya. Jadi tetangga itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan kita. Sampai kalau dalam hadis tadi itu, dalam hadisnya Abdullah bin Amr ini, ya, tetangganya Abdullah bin Amr itu adalah orang Yahudi. Dan kata para ulama, Abdullah bin Amr menerapkan hukum ini, ya, menerapkan adab beliau ini itu karena menerapkan hadis Nabi SAW yang umum tadi, yaitu Jibril senantiasa berwasiat ya agar berbuat baik kepada tetangga. Dalam hadis itu tidak dijelaskan apakah tetangganya itu adalah tetangga Muslim ya atau tetangga yang kafir gitu. Bahkan kata para ulama bisa difahami dari hadis ini ya, dari hadis yang kita baca ini atau dua hadis ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun tetangganya itu adalah orang musyrik. Ya, meskipun tetangga itu adalah orang musyrik, maka tetap kita harus berbuat baik kepadanya. Namun para ulama mengatakan ya dengan syarat jangan sampai terjadi fitnah ya. Ini dilakukan kalau seandainya aman dari
fitnah. Kalau seandainya ternyata kita misalnya ya ngantar kambing ke mereka gitu ya, misalnya ini justru malah terjadi fitnah, malah misalnya dia merasa dilecehkan, misalnya ya, dia misalnya memerangi kaum muslimin malah, maka ini lain lagi. Atau misalnya ketika kita kasih dia itu hadiah ya seperti ini ya, justru dia malah semakin kafir misalnya, maka ini berarti fitnah kalau seperti ini. Ya, tentunya ditahan adab-adab semacam ini dulu kepada mereka. Tapi kalau seandainya tidak terjadi fitnah di sana, aman ya, bahkan bisa saja nanti ketika kita berbuat baik kepada mereka itu membuat mereka itu sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Allah, maka ini tentu disyariatkan dan diajarkan di dalam agama kita untuk berbuat baik kepada mereka. Seperti lihat di sini Abdullah bin Amr ya, beliau menerapkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang umum ya, sehingga beliau terapkan juga kepada orang yang non muslim ya, kepada orang Yahudi gitu. Nah, jadi jemaah sekalian, ini juga menunjukkan bahwasanya kita dilarang untuk menyakiti orang Yahudi ya, atau misalnya orang non muslim yang lain ya, tanpa alasan yang benar. Ya, karena mereka pada asalnya adalah orang yang memiliki hak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Ya. Dan dilarang bagi kita ini, dilarang kita ini untuk berbuat jahat kepada mereka. Meskipun mereka non muslim ya. Apalagi ya sesama muslim tentunya. Dan kita tahu sendiri bagaimana dahulu ya, kita pernah sebutkan bahwasanya ada seorang wanita ya, ada seorang wanita yang dia itu ketika di waktu malam dia senantiasa mengerjakan sholat malam. Kemudian habis itu ketika siangnya dia pun puasa ya. Jadi ini luar biasa sekali seorang wanita ini. Malamnya sholat malam, kemudian siangnya pun berpuasa, dan dia melakukan banyak sekali amal dan ibadah. Dan bahkan dia senantiasa bersodakoh ya, yang mana sodakohnya itu sampai tidak bisa disebut ya, apa saja sodakoh dia dan kepada siapa saja. Ini saking banyaknya ibadahnya orang ini, seorang wanita ini. Cuman dia punya satu kesalahan. Kesalahan dia adalah dia selalu mengganggu tetangganya ya, dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya itu. Jadi dia tidak menjaga tutur katanya kepada sesama tetangga. Padahal amalnya itu banyak. Tapi karena dia tidak bisa menjaga tutur katanya kepada tetangganya, apa kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Hiya min ahlin nar." Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wanita semacam itu ya adalah termasuk penghuni neraka. Ya, ini jadi karena kezaliman dia kepada tetangga ini, maka ibadah dia yang dia lakukan selama ini itu terhapus ya, habis maksudnya. Ya, habis untuk menebus kesalahan-kesalahan dia itu. Amalnya banyak, ya, tetapi habis ya semua amalnya itu karena untuk menebus ya dosa dia, yaitu selalu mengganggu dan menyakiti tetangganya dengan lisannya tadi. Ya. Nah, inilah Islam jemaah sekalian ya. Bagaimana Islam itu mengajarkan adab? Ya, bagaimana Islam itu mengajarkan adab? Seorang, kata para ulama ya, seorang yang dia itu memiliki tauhid yang kuat, maka pasti dia akan tauhidnya ini ya, pasti tauhidnya itu akan membuahkan akhlak yang baik. Ini disebutkan oleh para ulama ya. Jadi kadang orang ya pikirannya itu kalau tauhid ya sudah selesai, yang penting nggak menyekutukan Allah, yang penting nggak syirik, titik gitu kadang kan. Sebenarnya tidak seperti itu jemaah sekalian. Seorang yang bertauhid, kata para ulama, dengan tauhid yang benar, dengan tauhid yang kuat, maka pasti ya tauhid dia itu akan terwujud kepada amal dia, akan terwujud pada akhlak dia, kepada sikapnya. Dia akan selalu berbuat baik kepada orang yang di sekitar dia dan sesama kaum muslimin, atau bahkan di sini dia akan menerapkan adabnya itu kepada non muslim. Ya, menerapkan adabnya itu kepada non-muslim, tentunya sesuai dengan aturan syariat. Jadi jangan kita ini ya menyepelekan masalah adab. Kadang kita ini mikirnya kan yang penting tauhid sudah gitu. Yang penting sudah tauhidnya mantap, sudah orang itu bagus sudah. Tapi dia tidak menjaga etikanya, tidak menjaga adabnya kepada sesama muslim atau kepada manusia pada umumnya. Maka ini adalah kekeliruan.
Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya kalau seandainya seorang dia mengaku dirinya adalah orang yang bertauhid, tetapi ternyata akhlak dia itu tidak sesuai dengan tauhidnya, tetapi etikanya itu rusak, ya. Dia tidak mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam masalah adab dan akhlak ini. Maka ini menunjukkan bahwasanya dia terkena penyakit kemunafikan. Ya, ini adalah penyakit kemunafikan. Karena kita tahu sendiri bahwasanya orang-orang munafik itu, ya, mereka akhlaknya nggak benar. Karena mereka itu sebenarnya hanya pura-pura Islam saja. Kalau ditanya, kamu muslim atau tidak? Ya, dia akan mengatakan Islam. Tetapi sholatnya nggak benar, ya, menjalankan syariat asal-asalan, kan itu orang-orang munafik. Ya. Jadi dia tidak menampakkan perangai yang baik. Bagaimana orang-orang munafik dahulu mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencela para sahabat, ya, memfitnah, ya, Aisyah misalnya, ya, difitnah oleh orang-orang munafik, adu domba, ya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik dahulu, ngakunya Islam, tapi adabnya rusak. Maka kalau seandainya ada orang mengaku bahwasanya dirinya adalah orang yang bertauhid, dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau seandainya itu tidak terwujud pada akhlaknya dia ini misalnya rusak, ya, tidak menjaga adab, maka ini pertanda bahwasanya di dalam dirinya itu ada penyakit kemunafikan. Karena orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia meyakini bahwasanya satu-satunya zat yang berhak untuk disembah adalah Allah, maka tentunya dia akan menjalankan syariat ini dengan baik. Dan termasuk ajaran di dalam syariat ini adalah bagaimana syariat ini mengatur bertetangga. Ya, bagaimana syariat ini mengatur etika di dalam bertetangga. Jadi harus kita perhatikan ya jemaah sekalian. Kita ngaji itu, ya, bukan hanya masalah tentang akidah saja. Betul, akidah adalah yang terpenting. Pembahasan terpenting adalah tentang masalah tauhid, betul. Tapi ingat, kalau seandainya itu tidak terwujud pada akhlak kita, maka itu berarti adalah bentuk kemunafikan. Kadang kita ini jamaah, ya, sama guru kita, ya, itu kadang kita ini nggak punya adab. Kadang juga kita ini kepada teman kita yang sekitar kita, ya, itu tidak punya adab. Seharusnya kita ini sebagai seorang muslim, orang yang ada di sekitar kita ini nyaman dengan kita itu seharusnya. Ya, kita adalah orang yang menjalankan syariat Allah. Kita adalah orang yang yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan kita. Sehingga tentunya kita akan sangat perhatian dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Dan termasuk syariat Allah yaitu adalah bagaimana kita ini bergaul kepada orang-orang atau dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicintai semua orang. Ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam disenangi semua orang. Sebagaimana sampai istrinya, ya, salah seorang istrinya, ini Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan apa ketika ditanya tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sang istri ini pun, ya, sang istri tercintanya ini pun mengatakan kana khuluquhul Quran, ya, atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khuluquhu, akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Ya, jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau benar-benar menerapkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menerapkan isi Al-Quran itu. Sampai-sampai istrinya saja, ya, memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan istri itu jemaah sekalian adalah orang yang sangat dekat. Kita sendiri ini punya istri, ya, maka yang 24 jam bersama kita itu adalah istri kita ketika kita di rumah. Kalau berbuat baik, ya, misal orang di luar sana menilai kita sebagai orang baik mudah sekali. Karena di luar sana kita bertemu dengan mereka itu cuman dengan waktu-waktu tertentu saja, artinya terbatas. Sesekali bertemu dengan mereka, paling seminggu sekali, seminggu 2 kali, kan gitu. Sehingga kalau orang menilai kepada kita ini sebagai orang baik, ya itu mudah sekali. Kita misalnya menjaga adab sama mereka.
Itu artinya tidak seberat ketika seorang itu bersama istrinya. Karena bersama istri itu jemaah sekalian ya, itu setiap hari ya, dalam 24 jam bahkan ya, kita bersama istri kita ketika kita ada di rumah. Tapi lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang menilai baik siapa? Istrinya. Ya, beliau dikatakan oleh seorang istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ya, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Ya, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran. Aisyah tidak mengatakan, wah Rasulullah itu apa, di rumah itu marah-marah, di luar sana itu baik tapi sama istrinya. Tidak mengatakan seperti itu. Ya, orang yang dekat, yang benar-benar tahu dengan karakter Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dia pun memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwasanya akhlaknya adalah Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Ya. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ya, bagaimana kita ini ya seorang muslim itu berakhlak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Jadi sebagai seorang muslim ya, itu hendaknya orang-orang yang di sekitar kita itu nyaman gitu sama kita itu. Kadang kan kita ini jamaah sekalian ya, baru duduk sebentar orang langsung pergi gitu kan. Baru duduk sebentar ngobrol sebentar nggak nyaman orang-orang itu langsung pergi. Ini ada apa dengan kita ini berarti? Kadang kita ngaji lama tapi tidak membuat orang itu bahagia. Ngaji lama tetapi membuat orang yang sekitar kita itu risih sama kita. Bertahun-tahun ya ikut taklim, majelis ilmu tapi kita tidak berubah. Selama ini ya kita hanya ngaji itu ya, ada kalanya boleh dikatakan ngaji cuma dijadikan wawasan ya, untuk mencari wawasan saja. Kemudian ngaji mungkin ya kalau salah niat ya, maka tujuannya hanya untuk mengisi waktu saja. Jadi ngaji bukan untuk diamalkan. Sehingga seperti tadi nggak berubah akhlaknya itu. Dengan orang-orang sekitar ya itu masih membuat risih. Ya, mulutnya kadang itu benar-benar menyakitkan sekali. Ya, jadi mulutnya masih menyakitkan. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memarahi orang, itu ternyata orang yang dimarahi itu tidak tersinggung, bahkan itu marah jemaah ya. Jadi orang yang dimarahi pun ternyata tidak tersinggung gitu. Lihat itu. Karena Rasulullah itu marah pada tempatnya. Ya, Rasulullah marah pada tempatnya memang. Berbeda dengan orang-orang yang marahnya itu adalah karena hawa nafsu. Sehingga ya ketika dia marah ya yang dimarahin marah juga akhirnya gitu ya. Sehingga nggak ada untungnya sudah. Tujuannya menasehati namun karena tidak tepat ya akhirnya sudah tengkar malah gitu ya. Jadi kita ini seharusnya ya sebagai seorang muslim ya, maka membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu nyaman. Orang yang dekat dengan kita ini nyaman ya. Seperti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ya dicintai oleh semua orang. Dan di sini seorang sahabat ya, di sini Abdullah bin Amr, lihat bagaimana menerapkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yakni tentang perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Maka beliau terapkan itu ya untuk berbuat baik juga kepada orang Yahudi ya, bukan hanya kepada orang Muslim, sampai seperti itu. Kalau seandainya kepada orang Yahudi saja ya beliau menjaga adab seperti itu, maka apalagi kepada sesama Muslim. Tentu beliau lebih menjaga lagi adabnya itu. Para sahabat ya disebutkan oleh para ulama bahwasanya para sahabat itu bukan hanya wawasan ilmunya saja yang luas. Ya, bukan saja wawasan ilmunya saja yang luas, akan tetapi amal mereka, akhlak mereka itu benar-benar terpancar dari keimanan mereka itu. Ya, benar-benar terpancar dari keimanan mereka. Jadi bukan hanya sekedar numpuk-numpuk ilmu ya, tapi nggak ada amal, nggak ada bukti gitu. Jadi bukan hanya banyak baca gitu ya, kita ini seharusnya ya, bukan hanya banyak baca, banyak hadir di majelis ilmu, kemudian habis itu tete gitu ya. Tapi seharusnya kita semakin ngaji ya, semakin kita ini belajar, menuntut ilmu agama, maka itu hendaknya terwujud ya.
dengan amal kita itu. Ya, terwujud dengan amal kita. Jadi sahabat, ya para sahabat dahulu itu menggabung antara ilmu dan amal. Ya, karena sebagian orang kadang hanya pintar bicara saja, ya. Hanya pintar menasehati, ya. Kadang ini nasihat bagi kita semua, ya. Hanya pintar menasehati, ngajak orang kepada kebaikan, tapi kadang dia lupa sama dirinya. Ya. Jadi dia tidak mengamalkan kadang. Gitu. Makanya lihat di sini para sahabat dahulu jemaah sekalian. Bagaimana kata Abdullah atau kata Abu Abdurrahman As-Sulami? Ya. Jadi kata Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladzina kanu yuqri'unana al-Qur'ana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum ta'allamul Qur'ana 10 ayatin la yatajawazuhunna hatta yafqahuhunna wa ya'malu bihinna fata'allamul ilma wal amala jami'an. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, telah mengajarkan kepada kami orang-orang yang dahulu membacakan kepada kami Al-Quran dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, telah mengajarkan kepada kami orang-orang yang dahulu mereka itu membacakan kepada kami Al-Quran dari sahabat Rasulullah SAW. Bahwasanya mereka itu mempelajari Al-Quran 10 ayat, gak banyak-banyak. Mempelajari Al-Quran itu adalah 10 ayat. Mereka tidak melewatinya sampai mereka itu memahaminya wa ya'malu bihinna, dan mereka pun mengamalkannya. Fata'allamul ilma wal amala jami'an, sehingga mereka pun belajar, menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Ya, jadi itulah para sahabat dahulu ya. Jadi bukan hanya hafal Quran 30 juz ya, tetapi mereka mempelajarinya itu ya dengan cara sedikit-sedikit, pelan-pelan, kemudian habis itu diamalkan. Sampai kalau kita lihat di sini ya, belajarnya itu ya 10 ayat jemaah. Belajarnya 10 ayat. Jadi nggak ngelewati langsung ya, nggak langsung dihafal semuanya banyak-banyak, tidak. Tapi mereka itu menghafalnya, mempelajarinya, memahaminya itu pelan-pelan. 10 ayat ya dihafal, kemudian habis itu dipelajari ya maknanya, kemudian habis itu diamalkan. Kemudian habis itu 10 ayat lagi ya, kalau sudah dipelajari, dihafal ya, diamalkan, baru lewat. Tambah lagi gitu. Luar biasa sekali para sahabat itu. Kadang kan kalau kita tidak ya, hafal 30 juz tapi nggak ngerti apa-apa ya. 30 juz hafal semuanya tapi isinya nggak tahu. Ya. Jadi hanya sekedar ngafal saja ya, tapi kita kadang tidak paham dengan isinya gitu. Ya, ini sebenarnya adalah kekeliruan ya. Yang benar adalah hendaknya kita ini hafal dan juga paham isinya, kemudian kita amalkan. Ya. Banyak misalnya jemaah sekalian ya, Imam Ahmad rahimahullah, beliau dahulu mengatakan, ma ra'aitu hadisan qat illa wa amiltu bihi hatta innahu marra alayya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ihtajama a'ta Aba Taibah yakni hajimahu dinaran. Dahulu ya Imam Ahmad misalnya jemaah ya, itu beliau mengatakan, saya dahulu tidaklah melihat suatu hadis, tidaklah saya itu mempelajari suatu hadis kecuali saya mengamalkannya. Ini kata Imam Ahmad. Tidaklah saya itu mempelajari hadis kecuali saya itu mengamalkannya. Sampai suatu ketika ya, aku menjumpai suatu hadis bahwasanya Nabi SAW tatkala beliau itu berbekam ya, maka beliau memberikan kepada Abu Taibah, yakni orang yang membekam beliau, dengan nilai dinaron, 1 dinar.
maka Imam Ahmad pun mengamalkannya. Jadi sebenarnya jamaah ya, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak wajib. Artinya begini, ketika seorang itu misalnya berbekam misalnya kepada seorang, ya, ketika dia membekam dirinya, ada orang yang membekam, itu nggak wajib untuk membayar. Tetapi Imam Ahmad ketika tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu membayar tukang bekam itu, ya, tukang bekam beliau itu, maka Imam Ahmad menirunya. Padahal itu tidak wajib. Bukan merupakan kewajiban bayar tukang bekam itu. Tetapi Imam Ahmad ketika beliau tahu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayar atau memberikan kepada tukang bekam itu dengan 1 dinar, maka beliau pun melakukannya. Dengan segala kesederhanaan Imam Ahmad jamaah sekalian, kita tahu sendiri bahwasanya 1 dinar di zaman itu adalah merupakan harta yang tidak sedikit ya. Jadi 1 dinar itu adalah merupakan harta yang banyak. Tidak semua orang pegang itu, orang kaya itu yang pegang 1 dinar di zaman itu. Tetapi lihat Imam Ahmad rahimahullah, ya. Jadi tatkala beliau itu, ya, mendengar ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayar tukang bekam, maka beliau kasih, ya. Dia ngasih tukang bekam tadi, ya, maka beliau tiru itu. Jadi inilah Imam Ahmad. Makanya ulama kita itu ya menjadi orang besar, menjadi orang mulia itu bukan semata-mata karena kecerdasannya, tapi karena memang mereka itu adalah orang yang layak mendapatkan kemuliaan. Karena mereka adalah orang yang menggabung antara ilmu dan amal. Itu. Banyak orang-orang berilmu tapi nggak jadi apa-apa. Banyak orang yang pintar, yang hafal Al-Quran 30 juz, tapi namanya nggak dikenang sampai sekarang. Bahkan mungkin hafal sekian hadis, ribuan hadis, tapi ternyata tenggelam. Nama mereka itu ditelan masa. Namun lihat orang-orang yang benar-benar tulus ya, yang mana mereka ini mengamalkan ilmu yang mereka pelajari, menjadi orang mulia. Nama mereka itu harum ya, kekal. Yang dicontohkan di sini adalah Imam Ahmad rahimahullah. Ya, jadi beliau ketika mendengar suatu hadis, ya, maka beliau pasti mengamalkannya. Ya, pasti beliau mengamalkan hadis tersebut. Dan para ulama jelaskan, jamaah sekalian ya, ada beberapa tanda seorang itu dikatakan sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia ya. Ada beberapa tanda seorang itu dikatakan sebagai orang yang memiliki akhlak yang mulia ya. Di antaranya misalnya kata para ulama ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah itu, mereka itu adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu ya, merendah. Ini di antara tanda, jadi gak sombong gitu ya, gak merasa paling baik ya, gak sewena-wena sama seorang, ngobrol pun sama orang ya juga tawadhu gitu ya. Kemudian lagi misalnya tanda orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka hati mereka itu bergetar. Di antara tandanya ini. Kemudian juga dalam hadis misalnya ya, Nabi kita SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang hamba itu sempurna imannya sampai dia itu mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi orang yang imannya sempurna itu jemaah ya, atau ciri khas seorang mukmin ya, di antara perangai seorang mukmin adalah dia itu mencintai untuk dirinya atau mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dicintai oleh dirinya. Ya, seperti apa yang dia cintai untuk dirinya. Bertutur kata misalnya sama orang ya, kalau seandainya
dia menganggap itu untuk dirinya bagus, ya dia sampaikan ke orang. Kalau seandainya tidak bagus untuk dirinya, dia tidak akan sampaikan ke orang. Cara bicara, apa bersikap ya kepada orang sekitar, itu diukur sama dirinya. Dirinya itu kalau begini itu suka nggak gitu. Kalau saya nggak suka, dia nggak akan perlakukan itu sama orang lain. Gitu. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Baik, jadi inilah jamaah sekalian ya, tanda-tanda seorang itu yang memiliki akhlak yang baik. Termasuk akhlak yang baik yaitu adalah sabar ketika mendapatkan gangguan. Termasuk akhlak yang mulia, jemaah ya, termasuk akhlak yang mulia yaitu adalah sabar ketika mendapatkan gangguan. Orang-orang sekitar kita misalnya adalah kata-kata yang kadang itu menyinggung sebenarnya, tapi ketika kita ini sabar gitu, maka itu adalah bentuk akhlak yang mulia. Disebutkan dalam Sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Anas. Dia berkata, "Kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najrani ghalidul hasyiyah." Kata Anas, dahulu saya berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau pada saat itu sedang mengenakan suatu pakaian gitu ya, burdah dari Najran yang ya kasar gitu ya. Jadi bagian-bagian keraknya gitu ya itu kasar. Kemudian fa'adrakahu a'rabiyun fajabadahu biridaihi jabzatan syadidatan. Kemudian ternyata dilihat oleh orang Arabi ya, orang Badui, orang pedalaman. Yang mana kita tahu sendiri akhlaknya orang Yahudi itu biasanya bodoh, kemudian habis itu dia kasar, ya, su'ul adab. Ini ciri-cirinya orang-orang Badui, ya, orang-orang pedalaman. Nah, ketika orang Badui ini melihat Rasulullah itu punya pakaian bagus gitu ya, kemudian habis itu ditarik sama dia itu, ya, dengan tarikan yang sangat keras, ya, ditarik dengan keras. Kemudian kata Anas, sampai saya itu melihat bekas tarikan tersebut ya di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai membekas gitu ya di leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qala. Kemudian orang Badui itu mengatakan, ya Muhammadu, murli min malillahi alladhi indak. Kata orang Badui itu, wahai Muhammad, kata dia, perintahkan supaya harta Allah yang ada pada dirimu itu dikasihkan ke saya. Jadi dia minta ya selendang atau pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Ya, dan dia itu juga dengan nada yang dengan bahasa yang gimana jamaah? Ini bagaimana yang boleh dikatakan adabnya itu kurang pas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata dia, wahai Muhammad. Jadi dia tidak mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tapi sebut langsung ya Muhammad. Disebut namanya langsung. Perintahkan supaya harta yang Allah titipkan sama kamu itu dikasihkan ke saya. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma dhahika. Kemudian habis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ke dia dan Rasulullah pun kemudian tertawa ya. Tsumma amara lahu bi'ata. Kemudian habis itu Rasulullah perintahkan supaya pakaian tadi itu dikasihkan kepada orang Badui tadi sudah gitu. Jadi supaya orang Badui itu dikasih aja udah gitu. Jadi Rasulullah nggak menolak permintaan orang Badui ya, orang Badui tadi. Nah ini bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah ini jamaah ya orang terbaik di muka bumi ini, pemimpin
kaum muslimin sedunia. Kan itu. Dan bahkan Rasulullah tahu bahwasanya nanti Islam ini akan menyebar ke berbagai wilayah di belahan dunia ini, kan itu. Dan Rasulullah itu yang membawa agama ini, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ini, ada orang yang su'ul adab kepada beliau, adabnya enggak bagus ya. Tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabar. Ya, bahkan beliau tertawa di sini jamaah. Coba kita ini kalau sudah misalnya ya punya kedudukan itu jamaah ya. Kemudian habis itu ada rakyat kita ini misalnya macam-macam sama kita. Wah, kita kan pikirannya, kamu siapa gitu kan? Apalagi misalnya ya, kita jadi orang yang lumayan paling kaya lah di kampung ya misalnya ya. Hartanya itu paling banyak lah dibandingkan dengan yang lain-lain. Kemudian ada orang yang sedikit nyinggung sama kita. Coba gimana itu? Paling kita merasa, kamu siapa? Kan gitu. Lihat ini Nabi kita SAW. Ya. Pemimpin manusia di muka bumi ini. Kan itu. Manusia terbaik di muka bumi ini. Tapi ketika ada orang yang su'ul adab kepada beliau, maka beliau tidak membalas dengan keburukan. Nggak marah ya, nggak mencaci maki. Tapi beliau justru malah tertawa. Dan bahkan Rasulullah kasih permintaan dia itu. Ya, dia penuhi. Dan Nabi kita SAW tatkala disakiti oleh orang, maka beliau mengatakan, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, kata Nabi SAW, ya Allah ya, ketika disakiti oleh orang ya, maka kata beliau, ya Allah ampunilah kaumku ini dikarenakan mereka belum ngerti. Ya. Waqila lil Ahnaf ibn Qais, ini saya ambil dari kitab Minhajul Qasidin ya. Nanti bisa dicek. Waqila lil Ahnaf ibn Qais mimman ta'allamta husnal khuluq. Dikatakan kepada Ahnaf bin Qais, dari siapa kamu belajar akhlak yang baik itu, akhlak yang mulia? Kamu belajar akhlak dari siapa? Faqala min Qais ibn Asim. Ya, kata dia, saya belajar dari Qais bin Asim, ya, seorang sahabat ya. Baina huwa jalisun fi darihi idh ja'at khadimun lahu bisaffudin alaihi shiwa. Fasaqata min yadiha fawaqa'a ala ibnin lahu famata. Kata dia, dahulu tatkala dia duduk, ya, bainahu wa jalisun, ya, tatkala dia itu duduk di antara kami, di tengah-tengah kami, di rumahnya, tiba-tiba datanglah seorang pelayannya dengan membawa besi tusuk, ya, besi untuk membakar daging ya. Jadi kan bahasa kita sujen itu jamaah ya. Jadi kalau dulu kan pakai besi itu ya untuk memanggang daging gitu ya. Nah, ini dia bawa itu, dibawa oleh pelayannya itu. Dan padanya itu ada dagingnya. Jadi ini sujen misalnya besi. Nah, itu misalnya. Kemudian habis itu ada dagingnya di sini, ya. Daging panggangnya. Kemudian ketika dia bawa, fasaqata min yadiha. Kemudian jatuhlah sujen ini ya dari tangannya. Fawaqa'a ala ibnin lahu famata. Kemudian ternyata ya jatuhlah sujen ini ya, sujen dari besi ini gitu ya, jatuhlah ke putranya, yakni putranya Qais bin Asim. Jatuh menimpa anaknya, kemudian famata, mati ternyata. Jadi dijatuhi sujen tadi itu ya, yang ada dagingnya itu ya, kemudian mati anaknya, ya, entah ketusuk atau bagaimana nggak ngerti, yang penting dijatuhi itu mati akhirnya. Fatuhishat al-jariyatu, sehingga si pelayan ini pun bingung dia. Ya, gimana ini? Anaknya tuannya mati gara-gara dia gitu kan. Nah, kemudian dia bingung, akhirnya apa yang dikatakan oleh Qais bin Asim pada saat itu? Faqala la ru'a alaiki anti hurratun liwajhillahi.
Maka dia mengatakan, gak usah takut, kata dia, gak usah takut. Kamu sekarang merdeka sudah. Gitu. Saya merdekakan kamu karena Allah. Gitu. Jadi dia awalnya jadi budak, ya, jadi budaknya Qais bin Asim. Kemudian habis itu karena sudah terjadi kasus tadi itu ya sampai anaknya mati itu ya. Maka Qais bin Asim dia mengatakan ya dengan penuh kesabaran, kata dia, udah nggak usah takut dah kamu gitu. Anti hurratun liwajhillah. Kamu bebas dah, merdeka. Saya merdekakan kamu karena Allah. Nah ini jemaah sekalian, kita nggak bisa bayangkan ya bagaimana kalau seandainya naudzubillah min dzalik ya itu terjadi dari kita kepada kita. Jadi kita punya pelayan, kemudian habis itu ya bawa barang jatuh nimpa anak kita kemudian mati. Naudzubillah min dzalik. Kita berlindung dari itu. Nah, ini kita bagaimana cuma kalau seandainya diuji dengan seperti itu, berat pasti. Tapi lihat di sini bagaimana sahabat itu menerapkan akhlaknya ya. Nah, kepada orang yang dekat dengan dia, orang yang ada di sekitar dia itu. Ya, langsung dimerdekakan ini sama Qais bin Asim. Udah nggak usah takut nih. Merdeka kamu dah gitu. Seorang yang terkenal yaitu Uwais. Tentunya di sini adalah Uwais Al-Qarni. Dahulu ya Uwais Al-Qarni itu ya dilempari sama anak-anak kecil dengan bebatuan, dengan batu besar. Ya Uwais Al-Qarni itu ya dilempari batu sama anak-anak kecil. Ya wallah alam ya itu entah mengejek atau bagaimana, entah karena dia itu adalah orang miskin pada saat itu ya. Intinya dia dihinakan sama anak-anak di zaman itu ya Uwais Al-Qarni. Namun apa yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarni? Kata beliau, ya ikhwata, in kana wala budda farmuni bis-sighar. Ya, farmuni bis-saghar. Li alla tadmu saqi fatamna'uni minas shalah. Kata dia, saudara-saudaraku, kalau memang kamu mau melempar saya, batunya jangan gede-gede. Pakai yang kecil aja. Kata dia. Li alla tadmu saqi, supaya nanti kaki saya ini supaya nggak luka, nanti membuat saya itu nggak bisa sholat, kata dia gitu. Nah, ini kata Uwais Al-Qarni. Ya, dilempari batu pakai besar malah dia ngomong pergi sana ya, enggak gitu ternyata. Enggak gitu, tapi ternyata dia ngomong apa jemaah? Ya, kawan-kawan gitu ya. Kawan-kawan, kalau ngelempar jangan gede-gede. Pakai yang kecil saja. Kalau pakai gede nanti kena kaki saya, nggak bisa sholat saya gitu. Ini Uwais Al-Qarni. Ada seorang wanita ya berkata kepada Malik bin Dinar. Seorang wanita berkata kepada Malik bin Dinar, ya murai, kata dia. Jadi Malik bin Dinar ini seorang tabi'in jemaah sekalian. Jadi ada seorang wanita tiba-tiba ngomong, ya murai, kata dia. Wong riya, ngono. Langsung dihina ya. Malik bin Dinar langsung dihina oleh seorang wanita. Dasar riya kamu ini gitu. Seorang tabi'in yang ulama, tapi dibilangin apa? Dibilangin katanya dasar orang riya gitu bahasa kita. Kemudian kata Malik bin Dinar, wajadat ismi alladhi adallahu ahlul Basrah. Dia mengatakan si wanita ini telah menemukan nama asli saya. Ya, sebutan asli saya. Yang ini belum ditemukan oleh orang-orang Basrah, kata dia. Padahal dia ini seorang tokoh jemaah ya. Seorang tokoh, kemudian habis itu dia dikatakan sebagai orang riya. Tapi dia ngomong apa? Memang nama saya kayak itu kok. Oh, bahasa kita. Ya, memang itu nama saya. Cuma orang-orang aja nggak tahu gitu. Luar biasa sekali ya. Kita lagi ibadah khusyuk misalnya, tiba-tiba ketika kita nangis-nangis sama Allah, ya zikir, lagi enak ibadah, kemudian dia bilang, dasar riya itu. Gimana perasaannya jemaah? Tapi kalau ulama kita ya, bagaimana Malik bin Dinar ya dibilangin riya, ya dia santai saja. Ya memang itu nama saya, kata dia. Orang-orang aja nggak tahu gitu.
ada seorang yang terkenal dengan kealimannya dan juga terkenal dengan kesuhudannya. Ya. Dia adalah Ibrahim bin Adham. Ya, Ibrahim bin Adham. Ini dia memang orang yang terkenal dengan kesuhudannya gitu ya. Ibrahim bin Adham ini jemaah. Suatu ketika dia pergi kepada suatu tempat. Ya, pergi ke suatu tempat. Kemudian ada seorang prajurit menemui dia. Ya, ada seorang prajurit menemui dia. Faqala, kemudian dia mengatakan, "Ainal umran?" kata dia. Ya, jadi prajurit ini ngomong, tempat tinggalnya penduduk sini di mana sih? Gitu. Jadi orang-orang ini sebenarnya tinggal di mana sih di sini ini? Kemudian apa yang dilakukan oleh Ibrahim bin Adham? Fa asyara ilal maqbarah. Kemudian dia bilang sana itu. Dia nunjuk ke kuburan ternyata. Ya, jadi ditanyain orang-orang ini sebenarnya tinggalnya di mana, malah dia nunjuknya ke kuburan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh prajurit ini ya? Kalau di sini misalnya polisi gitu kan, nanya-nanya gitu kan, nanya lokasi, tunjukkan kuburan sama dia. Nah, akhirnya gemes ya si polisi ini atau si prajurit itu. Fadaraba ra'sahu fasajjahu. Ya, kemudian awis itu digetok kepalanya sama si prajurit ini. Akhirnya luka. Ya, dipukul kepalanya ya, kemudian luka akhirnya. Ibrahim bin Adham ini. Singkat cerita, kemudian falamma ukhbira annahu Ibrahim ibn Adham ja'ala yuqabbilu yadayhi wa rijlaihi. Tatkala si prajurit tadi ya, kalau kita misalnya si polisi gitu ya, tatkala dia tahu ya, dapat kabar bahwasanya yang digetok tadi kepalanya adalah Ibrahim bin Adham, maka dia langsung mulai mencium tangannya Ibrahim bin Adham dan juga kakinya ya. Kedua tangannya sama kedua kakinya itu dicium sama dia. Nah, ini karena tahu ini ya pada zaman itu orang yang ya, punya nama gitu ya. Punya nilai ketokohan di zaman itu. Tapi kata Ibrahim bin Adham ya, tatkala nyesel-nyesel ya si prajurit ini, ya si polisi ini bahasa kita, kata Ibrahim bin Adham, innahu lamma daraba ra'si sa'altullaha lahul jannah li'anni alimtu anni ujaru bidarbihi iyaya falam uhib an yakuna nasibi minhu al khaira wa nasibuhu minni syarra. Kata dia, tatkala dia tadi getok kepala saya itu, saya malah mohon sama Allah supaya dia dapat surga katanya. Tatkala dia mukul kepala saya doakan sama Allah, saya mohon sama Allah semoga dia itu masuk surga. Kenapa demikian? Dikarenakan saya tahu bahwasanya, ya saya yakin itu, dikarenakan saya yakin bahwasanya saya mendapatkan pahala disebabkan pukulan dia tadi ke kepala saya gitu. Ketika dipukul, ya itu saya langsung yakin Allah itu ngasih pahala sama saya. Gitu. Dan saya tidak ingin, aku dapat pahala, dapat kebaikan, justru malah dia memperoleh keburukan itu. Jadi malah didoakan supaya diampuni dosanya, supaya dimasukkan oleh Allah ke surga gitu. Kenapa? Karena dia sudah menghadiahkan pahala gitu. Ketika dipukul, ya, dia sudah menghadiahkan pahala itu gitu. Jadi ini ya akhlak luar biasa ya, sehingga makanya orang-orang itu ya dulu itu ya kalau punya ilmu itu ya, maka mereka itu akan membuat sejuk orang-orang sekitarnya itu gitu. Ada orang jemaah ya dahulu ceritakan di sini, wada'a rajulun Aba Utsman al-Hayri ila da'watin falamma balagha manzilahu qala lahu laisa li hadza wajhun. Jadi ada orang dulu mengundang Utsman al-Hayri. Ya, diundang ke suatu acara gitu ya. Tatkala datang nyampe ke rumahnya si ngundang ini, justru malah dikata-katain ini, laisa lihada wajhun, orang ini enggak layak ini kayaknya gitu. Ini enggak layak ini gitu. Faraja'a Abu Utsman fa'ada. Kemudian habis itu ketika Abu Utsman dikata-katai kayak gitu ya, dianggap enggak layak lah gitu ya. Maka akhirnya dia pun balik katanya.
Kan berarti kan secara tidak langsung kan diusir ya mah. Ya. Akhirnya padahal tadi diundang tapi nyampe kemudian ditolak gitu kan. Ya karena ditolak ya pulang gitu. Kemudian ketika dia pulang, fada'ahu, diundang lagi, dipanggil lagi. Ya ketika berangkat pergi dipanggil lagi. Kemudian faqala irji, sini kata orang itu. Balik sini, coba sini katanya. Padahal tadi itu sudah diusir ya, bahasa kita sudah diusir. Kemudian ketika pergi, kemudian dipanggil lagi, coba sini gitu. Summa raja'a fada'ahu faja'a. Kemudian habis itu ketika dia dipanggil ya balik lagi. Dipanggil balik. Kemudian dia datang. Falamma ra'ahu la yataghayyaru qala innama aradtu an akhtabiraka. Kemudian kata orang itu, ya tatkala dia melihat Abu Utsman Al-Khairi ini dia kok nggak berubah mukanya, kok nggak nampak marah gitu ya. Ketika dipermainkan kayak tadi itu, ya kok dia santai saja. Maka dia mengatakan, saya tuh sebenarnya ngusir kamu tadi itu cuma pengen nguji kamu katanya. Ya, sebenarnya tadi itu ngusir kamu itu cuma pengennya nguji saja sama kamu itu. Faqala Abu Utsman, maka Abu Utsman mengatakan, alladzi ra'aita minni khalqu kalbin idza du'iya ajaba wa idza zujirun zajar. Kamu tahu enggak? Kata dia. Yang kamu lihat tadi ya dari saya, dari perbuatan saya tadi, itu adalah perangainya anjing loh, gitu. Kalau seandainya anjing itu dipanggil, ya datang. Kalau diusir, ya pergi, gitu. Jadi dia ngomong seperti itu jemaah ya. Jadi justru malah dia dengan ketawaduannya itu mengatakan itu tadi akhlaknya anjing itu gitu. Ya. Jadi bukan malah menganggap dirinya, oh saya ini loh orang suci. Oh saya ini loh orang berilmu. Ya. Enggak gitu. Tapi justru malah dia itu sabar ya. Justru dia mengatakan itu tadi akhlaknya anjing itu. Kalau dipanggil datang, kalau pergi disuruh pergi ya pergi. Baik, jadi itu jamaah ya, bagaimana di situ ya orang-orang terdahulu itu dalam menjaga akhlak ya kepada sesama. Dan ingat bahwasanya dalam hadis kita ini tadi ya, itu bagaimana Abdullah bin Amr mencontohkan akhlak yang sangat mulia. Seorang sahabat ya yang mulia. Jadi bukan hanya ilmunya yang luas, bukan hanya belajarnya dari guru terbaik gitu ya, yaitu Nabi SAW, tetapi beliau terapkan. Ya ketika Rasulullah mengajarkan agar supaya berbuat baik kepada tetangga ya, maka beliau terapkan bukan hanya kepada orang muslim saja, tetapi juga kepada orang non muslim. Nah, jadi ingat bahwasanya orang muslim itu ya mereka akan membuat nyaman orang-orang yang ada di sekitarnya ya, bukan malah menjadi bara api ya. Ya, orang muslim itu bukan malah menjadi bara api bagi orang yang ada di sekitarnya. Wallahu a'lam. Demikian jamaah sekalian, semoga bermanfaat ya. Karena waktu sudah habis. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.